Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Auliana Darojat dengan NIM 12022200135 dari kelas RD Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pemaparan mengenai pembangunan wilayah berdasarkan pendekatan klaster. Dengan dosen pengampun yaitu Pak Asirin STMT. Selanjutnya di sini saya akan membahas outline diantaranya yaitu 1. Latar belakang, 2. Pokok pemikiran pendekatan keunggulan kompetitif, 3. Teori keunggulan kompetitif, 4. Faktor-faktor yang menentukan keunggulan kompetitif wilayah, 5. Komposisi ekonomi wilayah, lalu yang terakhir strategi ekonomi. Latar belakang teori keunggulan kompetitif dan klaster. Menurut Michel Porter, teori keunggulan kompetitif berfokus pada pentingnya analisis industri dan nilai dalam memahami keunggulan suatu perusahaan, yang mana menjadi sukses dalam persaingan, perusahaan harus mampu menciptakan nilai bagi pelanggan mereka yang melebihi biaya dan yang dikeluarkan dalam proses produksi dan pemasaran. Hal ini, nilai yang diciptakan meliputi kualitas produk atau layanan, efisien, inovasi, dan responsivitas terhadap pelanggan. Selain teori keunggulan kompetitif, Michel Porter juga mengembangkan konsep klaster, yang mana kelompok perusahaan yang beroperasi di sektor tertentu dan berada di lokasi geografis yang sama. Porter menyatakan bahwa klaster dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan karena mereka dapat saling mendukung dan berbagi sumber daya dan pengetahuan yang dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi di dalam klaster. Teori keunggulan kompetitif dan klaster memberikan pandangan baru tentang cara perusahaan dapat mencapai keunggulan kompetitif dan memenangkan persaingan di pasar global. Dengan menerapkan teori ini, perusahaan dapat mengembangkan strategi yang efektif untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dan memperkuat posisi mereka di dalam klaster dan di pasar global secara keseluruhan. Berikut pokok pemikiran yang menjadi dasar dari pendekatan keunggulan kompetitif. 1. Fokus pada keunggulan yang membedakan perusahaan dari pesaing. Keunggulan dapat berupa produk yang lebih baik, harga yang lebih murah, atau faktor lain yang membedakan perusahaan dari pesaing. 2. Pemilihan strategi yang tepat. Perusahaan harus memiliki strategi yang tepat untuk mencapai keunggulan kompetitif karena ada beberapa strategi yang dapat dipilih seperti strategi biaya rendah, strategi diferensi, dan strategi fokus pada segmen pasar tertentu. Yang ketiga yaitu pemilihan segmen pasar yang tepat. Perusahaan juga harus memilih segmen pasar yang tepat untuk fokus pada keunggulan kompetitifnya. Segmen pasar yang tepat yaitu segmen yang memiliki kebutuhan dan preferensi yang sesuai dengan keunggulan perusahaan. Yang keempat yaitu ada pengembangan sistem manajemen yang efektif, yang mana sistem manajemen yang efektif meliputi sistem pengukuran kinerja, sistem penghargaan, dan sistem pengendalian. Dengan mempertimbangkan pokok pemikiran ini, perusahaan dapat mencapai keunggulan kompetitif yang dapat membedakannya dari pesaing dan memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam pasar yang kompetitif. Teori keunggulan kompetitif. Teori ini menjelaskan bahwa keunggulan kompetitif suatu perusahaan tergantung pada kemampuan perusahaan dalam mengintegrasikan nilai yang diciptakan dengan biaya yang dikeluarkan dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar. Terdapat 3 komponen utama yaitu analisis industri, yang mana proses untuk mempelajari struktur dan dinamika industri dalam suatu pasar. Yang kedua, yaitu ada analisis nilai, yang mana proses untuk memahami nilai yang diciptakan oleh suatu perusahaan melalui aktivitas yang dilakukan dalam proses bisnis.
Yang terakhir yaitu ada pengembangan strategi. Pengembangan strategi adalah proses untuk memilih dan menerapkan strategi bisnis yang sesuai dengan kondisi pasar dan keunggulan kompetitif perusahaan. Faktor-faktor yang menentukan keunggulan kompetitif wilayah yaitu 1. Sumber daya alam. Wilayah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah memiliki potensi untuk menjadi wilayah yang unggul dalam suatu sektor tertentu. Contohnya, wilayah yang memiliki tambang emas yang melimpah memiliki potensi untuk menjadi wilayah yang unggul dalam sektor pertambangan emas. Yang kedua, infrastruktur yang memadai, seperti jaringan transportasi, telekomunikasi, dan energi, dapat memperkuat keunggulan kompetitif wilayah. Yang ketiga yaitu sumber daya manusia. Wilayah yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil dapat menjadi wilayah yang unggul dalam sektor-sektor yang memerlukan keterampilan tinggi seperti teknologi informasi, manufaktur, dan jasa keuangan. Yang keempat, ketersediaan modal. Ketersediaan modal dalam bentuk investasi baik dari dalam maupun luar negeri dapat memperkuat keunggulan kompetitif wilayah. Investasi dapat digunakan untuk mengembangkan sumber daya manusia, infrastruktur, teknologi, dan sektor-sektor lain yang dapat memperkuat daya saing wilayah. Komposisi ekonomi wilayah. Klaster global yaitu melayani pasar nasional dan global dengan mudah terpapar kompetisi dengan wilayah dan negara lain. Klaster lokal yaitu melayani pasar lokal dengan sedikit terpapar kompetisi dengan wilayah lain di dalam negeri maupun luar negeri. Terdapat 3 cara klaster yang dapat mempengaruhi pesaing yaitu 1. Meningkatkan produktivitas perusahaan. 2. Meningkatkan kapasitas peserta klaster untuk inovasi dan pertumbuhan produktivitas. 3. Merangsang pembentukan bisnis baru, mendukung inovasi, dan memperkuat klaster. Terdapat 3 strategi ekonomi yaitu kelembagaan keunggulan nilai-nilai wilayah. 2. Kelembagaan kekuatan unik yang dimiliki. 3. Capaian dan pemeliharaan keseimbangan wilayah sekitar. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.